Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujiratul Hasanah, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Santani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya akan mewawancari Bapak beberapa pertanyaan. Di sini ada 9 Pak. Oke. Berkaitan dengan pengambilan keputusan Pak, nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral Pak? Ya, kalau ada hal yang kayak begitu ya kita duduk bareng, kita berikan sebuah pencerahan, kemudian pemahaman, sehingga apa yang dijadikan sebuah problem baik yang berhubungan dengan etika dan yang lainnya itu ada progresnya itu bisa teratasi dan bisa tersolusikan. Oke, baik. Pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Dalam hal memberikan sebuah keputusan ketika di situ ada dua pilihan, tentu harus ada satu yang dipilih gitu. Iya. Walaupun itu membutuhkan sebuah renungan yang cukup hati-hati gitu, tapi kita juga akan memilih satu pilihan dari yang baik itu kita ambil yang terbaiknya. Oke, baik Pak. Yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, ketika terjadi begitu ya tentu kita akan mengumpulkan teman-teman kita yaitu para wakasnya, kita bisa dengan pendapat dengan mereka, kemudian kita ambil dari pendapat itu satu yang baik, tentunya ada titik temu yang bisa dijadikan sebuah solusi dalam mengatasi persoalan tersebut. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di SMA Negeri 6 Pak? Ya, kita solusi sebenarnya pada prinsipnya teman-teman kita yang ada di sini, baik guru dan yang lainnya itu ketika ada persoalan itu, ketika diajak duduk bareng, kemudian kita juga diminta pendapat yang menjadi sebuah solusi dari apa yang berkelarak itu, mereka paham dan bisa mengerti, dan itu tidak menjadi sebuah problem gitu lah. Intinya ketika duduk bareng itu sudah selesai itu urusan. Ya, terus ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, tentu yang namanya pimpinan ketika ada kasus yang memang kita harus memilih dari suatu pilihan dari keputusan itu, yang dimana kita kadang-kadang semalakama gitu untuk itu, tapi kita keharusan untuk memilih salah satunya. Tentu kita harus memilih dari dua pilihan itu, satu yang harus kita tentukan dalam menjadi mengambil sebuah keputusan, dan tentu keputusan itu kita ambil yang terbaik itu dari yang baik tentu. Oke, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Pak untuk menyelesaikannya? Nah, kemudian bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, sebenarnya kalau kita menghadapi hal tersebut ya kita mengkaji skala prioritas dulu gitu, mana yang lebih harus didahulukan, mana yang tidak. Nah, kalau memang itu sangat urgen dan mendesak, itu tentu saya juga akan mengambil langkah secepatnya. Tapi ketika itu persoalannya sudah seperti ada bisa tidak dituntut untuk dicepatkan, ya tentu kita akan melihat skedul tentang waktu longgar kita, kemudian kita juga mengumpulkan teman-teman untuk berpendapat. Tapi ketika itu dibutuhkan cepat, ya kadang-kadang kita akan cepat langkah saya ambil dengan saya sendiri gitu. Oke. Pertanyaan ke-8 Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Oh, sangat banyak sekali ya, dan sangat memang itu sangat
terbiasa bagi saya ketika memutuskan suatu persoalan. Saya tidak sendiri sebenarnya, saya juga akan dengar pendapat sekali lagi dengan teman-teman terutama para wakasa gitu. Ketika para wakasa memberikan suatu masukan yang konstruktif tentunya kepada saya dari persoalan apa yang dipecahkan tersebut, ya tentu saya itu yang saya ambil dari sebuah kesimpulan dalam memutuskan sebuah kasus itu gitu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya banyak sekali yang dapat kita petik. Ternyata masukan-masukan yang konstruktif dari teman-teman itu sangat terpanggil sekali. Terkadang kita ketika tidak terpikir apa ini dalam menjawab apa yang paling tepat, ketika kita mendengar pendapat teman-teman, ternyata yang tidak terpikir oleh kita jadi terpikir gitu oleh teman-teman itu, dan itu menjadikan sebuah rumusan saya dalam memutuskan sebuah penanganan daripada kasus-kasus tersebut gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak, itu pertanyaan terakhir. Oke. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan Bapak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Oke, saya. semoga bermanfaat dan sukses. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Saya Mujaratul dan Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Haji Santani, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujaratul Hasanah, CGP Angkatan 8, SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang, yaitu Bapak Unsa Maulana. Nah, di sini saya akan mewawancarai beliau berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dijalankan di SMA Negeri 6. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, saya di sini ini merupakan tugas dari guru penggerak, di mana saya akan mewawancari Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan di sekolah. Nah, yang pertama ini Pak, pertanyaannya adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujuk aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Ibu Mujaratul Hasanah yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menjawab bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan etika di lingkungan sekolah SMA Negeri 6 Kabupaten. Ya. Ini semuanya berlaku untuk seluruh siswa SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang. Identifikasi untuk etika dan moral untuk siswa yang menyimpang itu kita identifikasi ke dalam beberapa tahapan. Tahapan yang pertama ya kita memanggil siswa yang bersangkutan yang melanggar etika, baik etika yang bersifat ringan maupun yang sedang maupun yang berat. Nah, kesemuanya itu adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama kita panggil klarifikasi siswa tersebut. Ya setelah itu siswa itu memberikan mungkin jawaban. Nah setelah mungkin buktinya ada, setelah itu yang kedua adalah tahapannya adalah kita langsung memanggil wali kelasnya, salah wali kelasnya, dan yang seterusnya adalah nanti kita pemanggilan kedua orang tua siswa tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh siswa itu diketahui oleh semuanya, baik oleh pihak sekolah, pihak wali kelas, guru BP, dan kedua orang tua siswa tersebut. Udah aja Pak. Oke, baik. Pertanyaan kedua ya Pak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, kalau kita mengambil sebuah keputusan yang mungkin kedua-duanya benar atau adanya di sana ada nilai kebajikan, ya ini kita melihat skala prioritas yang benar yang mana dulu, kebajikan yang mana dulu. Kalau misalkan di sana adalah kebajikan yang benar, itu adalah untuk kemaslahatan umat, mungkin itu yang kita dahulukan. Oke, baik. Terus berikutnya Pak, nah langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam mengambil keputusan yang tadi?
Baik, langkah yang kita ambil ya, ini memang pertama-tama kami dengan teman-teman, dengan kepala sekolah ya, itu kita mengadakan yang namanya rapat terbatas untuk menentukan bagaimana sih yang menyamakan persepsi, dan disinilah kita sama-sama untuk memutuskan seberapa jauh ya. Ya, di sini kan kita tidak menjudge apakah anak tersebut atau pegawai tersebut itu adalah ya dia salah dan tidaknya, apalagi di sini kebajikan ya atau kebaikan. Kebaikan itu kan relatif ya. Nah, kebaikan yang mana itu? Kalau kebaikan di sini adalah sifatnya untuk kemaslahatan umat, kemudian diri sendiri untuk sekolah dan lain sebagainya, ya itulah mungkin kita memberikan keputusan dalam musyawarah mufakat. Oke, baik. Yang berikutnya lagi Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, untuk hal-hal yang kita ambil keputusan yang di sini adalah memang ya kita tidak langsung menjudge bahwa oh kamu itu bersalah, tidak. Tapi kita ada tahapan-tahapan juga, ya tahapan-tahapannya kita klarifikasi dulu apakah mungkin kita itu benar apa tidak ya, melanggar etika ya, kita akan identifikasi, kita akan mencari data, fakta, bukti apakah benar ya seseorang itu melakukan pelanggaran etika atau tidak. Dan kita tidak bisa hanya mempercayai kepada orang tersebut, tapi kan kita ada di sekelilingnya, ada temannya ya, kemudian ada mungkin gurunya, ada stakeholder yang lain. Nah, kita juga akan menggali fakta itu. Kalau faktanya di sana sudah ada semuanya, ya kita tinggal finalisasi. Nah, disitulah kita ambil keputusannya. Oke, nah yang berikutnya juga Pak, ini masih berkelanjutan juga. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, banyak sekali ya hal-hal atau tantangan untuk menyelesaikan kasus yang dilema atau etika ini. Ya terutama kita harus berhadapan dengan ya mungkin di dalam masyarakat ada yang pro dan kontra. Nah itu, kembali lagi kepada semula ya, itu tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya ya kita tetap mengacu kepada praduga tidak bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua, fakta-fakta, bukti-bukti yang autentik, yang mungkin benar faktanya kita gali ya. Itu penggalian tersebut adalah kita banyak dari sumber-sumber yang mungkin kita jadikan bahan untuk fakta dan bukti tersebut ya, terutama ya lingkungan sekitar, teman-temannya, atau mungkin nanti kita panggil juga apa namanya ya orang tuanya, atau bila perlu ya mungkin kan ada, kalau di sekolah kan ada wali kelasnya. Nah, itu Bu. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, apakah Bapak itu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, terus bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, untuk menyelesaikan dilema etika, ya etika yang mungkin dilakukan oleh seseorang, ya terutama mungkin siswa SMA 6 Kabupaten Tangerang, itu kan memang harus ada jadwal yang mungkin ya tidak langsung ada kejadian ini langsung dilaksanakan di situ, tidak ada tahapan-tahapannya. Ya, jadwalnya mungkin yang pertama kita akan ada yang namanya jadwal pemanggilan. Untuk klarifikasi. Kemudian jadwal yang kedua ada pemanggil sudah, mereka datang, kita interogasi. Setelah kita interogasi, jadwal yang ketiga adalah kita minta bukti-bukti kepada teman-teman ya, atau mungkin sahabat ya, atau mungkin gurunya dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya tahapan-tahapan selanjutnya kan itu nanti kan kita berikan kesempatan kepada mereka, siswa yang tidak punya NT dan lain sebagainya, kita berikan kayak seperti ya penanganan, bagaimana nanti ada jadwal untuk yang pemanggilan SP1, pemanggilan SP2, pemanggilan SP3 ya, itu kan ada tahapan-tahapannya. Nah, jadwal-jadwal itulah yang harus dijadwalkan memang ya, sangat penting sekali. Tidak langsung kok ini harus kita memutuskan jadwal hari ini juga, tidak bisa.
hanya menyelesaikan masalah itu tidak mungkin dalam hanya satu kali jadwal atau mungkin 2 kali jadwal tidak. Iya. Itu Bu. Iya, oke. Pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang ataupun faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah kita untuk menyelesaikan dilema tentang etika orang-orang yang bermasalah, ya kita kan didampingi, faktornya adalah faktor pekerjaan dengan teman-teman. Iya. Ya, saya di Humas punya yang namanya ya teman sejawat, yaitu ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ada wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, dan bahkan kalau di sana ada yang namanya pembiayaan, kan kita punya yang namanya bendahara. Iya. Nah disitulah kan nanti ada bagaimana ada nggak nih pembiayaan itu. Contoh, pada saat kita melaksanakan mau home visit. Iya. Nah, kalau home visit kan nanti kan biasanya ada tuh anggarannya dan lain sebagainya. Nah itu semuanya kita harus kolaborasi. Setelah itu semuanya udah lancar, kita laporan ke Bapak Kepala Sekolah. Iya. Nah nanti disitulah kepala sekolah yang akan memutuskan bagaimana bahwa si anak ini yang bermasalah apakah ya diberikan kesempatan untuk belajar di SMA Negeri 6 ataukah mungkin sudah tidak bisa dididik lagi di SMA Negeri 6. Nah kita serahkan kepada orang tua. Oke. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak. Siap Ibu. Dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, pelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Ya, banyak pengalaman yang dapat kita petik dari hal-hal yang tadi kita mengambil sebuah keputusan. Yang pertama, ya keputusan itu jangan diambil secara tergesa-gesa, tapi harus dalam tahapan-tahapan, jadwal-jadwal yang mungkin sudah ditentukan, dan ini pun semuanya adalah bukan hanya keputusan sendiri-sendiri, tapi di sini adalah keputusan kolektif kolegial. Ya bagaimana nanti inilah kan ini semuanya namanya organisasi, namanya sekolah lembaga pendidikan, pasti di dalamnya adalah yaitu dalam membuat keputusan ya pengalaman-pengalaman yang mungkin tadi ya kita jadikan pengalaman di masyarakat. Iya, oke. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya Sama-sama, hari ini. Ibu. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan nantinya bisa bermanfaat untuk yang mengikuti kegiatan Amin. ini, Amin dan ya untuk Rabbal saya Alamin. juga. Amin. Ya, Pak. Amin. Demikian wawancara saya dengan Pak Unsa Maulana, saya Mujiaratul Hasanah, dan Bapak Unsa Maulana, SPD LPD, sukses. ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di tugas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.